Selamat malam, kembali lagi dengan saya Bang Gondrong di The Ginra Mistik. Malam ini saya punya pengalaman di satu perkebunan ini. Banyak pengalaman di sini tentang dunia gaib yang saya rasakan di perkebunan sawit seperti ini. Hari ini saya ditemanin security kebun. Kebetulan dia juga punya pengalaman yang sama pas saya tadi cerita-cerita. Dia bilang dia juga hal yang sama pengalamannya. Jadi pengalaman yang saya dapat dari sini, saya pernah ketemu sama ular yang berbadan manusia. Kebetulan nggak jauh dari tempat saya ada satu mes. Jadi pas saya tidur malam, ular itu datang. Berbadan manusia, dia pakai mahkota. Dia punya kaki ular lah, berbentuk ular. Jadi dia tidak jauh di belakang-belakang sana. Tidak jauh di belakang sana. Dia ada datang. Karena tempatnya di sana itu, setahu saya dari pemanen katanya tidak ada yang pernah manen di situ, dan lahannya juga nggak ditanam. Saking takutnya mereka dengan lokasi situ, jadi di keliling yang nggak ditanam itu aja, yang sudah ditanam saja mereka nggak berani panen, saking ketakutannya itu. Dan katanya suasananya sih seram. Ada juga berapa ular ada di sana katanya begitu. Dulunya katanya pertapa di situ di zaman Belanda dulu. Di zaman Belanda mereka kayak di pengasingan. Ini dulu katanya dulu kebun karet dulunya. Jadi mereka kayak disiksa lah di kebun karet ini. Jadi bertapa. Nggak tahu ceritanya gimana pertapaan dia itu bisa jadi berbadan badan manusia, ekornya ular. Tapi dia memang tidak pernah mengganggu. Jadi pengalaman ini saya cerita ke Bang apa Bang ya? Bang Hilal, Pak. Bang Gila. Apa? Bang Hilal. Bang Hilal. Jadi cerita. Dan dia juga sudah pernah nampak Bang. Nampak ya? Bang. Soalnya kalau di sini nih tempat yang kami bilang agak angker itu yang namanya Lancatedung. Di sini masyarakat mempercayai itu hutan tidak bisa dibuka Bang. Soal ketika masyarakat mau buka hutan itu ada aja gangguan makhluk gaib itu. Didatangi di hutan itu yang terjadi. Tapi di pinggiran kita ini kan ditanamin sawit juga. Sawit. Cuman kan karena itu tempatnya sakral, jadi masyarakat mempercayai tidak berani untuk situ. Karena di bawahnya sudah ada aliran sungai di situ. Di situ ya? Iya Pak. Sebelum kami ini kemarin kan alat masuk kemarin, alat pun tidak berani karena ada penampakan di situ. Itu yang terjadi hutan itu. Jadi yang pengalaman saya tadi bilang itu memang benar. Memang benar Pak. Yang Bapak ceritakan dari awal memang benar yang terjadi itu. Karena masyarakat di sini mempercayai tempat yang sakral, Pak. Tapi dia nggak pernah mengganggu masyarakat, cuma nampak-nampak aja. Kalau saat kami jaga di pos, kami terdengar gemelang yang orang Jawa. Di sini nggak ada orang Jawa, ini orang Melayu semua, Pak. Di sini, ya nggak ada yang alat seperti itu, Pak. Tapi ada suaranya ada, Pak. Malam-malam itu kan terdengar dari pos itu kan. Kalau kita panggil dia sambil kita cerita-cerita, Abang nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, Pak. Oke, bentar saya panggil dia ya. Siap, Pak. Biar suasananya juga lebih apa gitu. Iya, Pak. Nah ini dia datang Bang, lagi jalan dia mendekat. Ya Pak. Terasa kan? Terasa Pak, awalnya lain ini Pak. Jadi dia pakai mahkota. Ya Pak, betul. Dia perempuan nih ya. Ya Pak. Abang juga bisa ngerasa. Jadi selama ini banyak, ini kan perumahan apa karyawan, pimpinan sini semua kan. Jadi dia bilang dia ini nggak pernah ganggu, dan karena kenapa tempat dia itu nggak pernah diganggu juga. Betul Pak. Karena kami sebagai masyarakat Desa Minjawan, kami kan mempercayai tempat yang sakral Pak. Di sana kan
dari cerita nenek moyang dulu memang terlalu angker di sana Pak. Ada penemuan-penemuan ular yang Bapak ceritakan tadi, seperti yang Bapak ceritakan kan. Tempatnya itu kalau kita Ini lihat berarti desanya desa Peninjauan. peninjauan Pak. Nama tempatnya apa tuh, Bang? Itu nama tempatnya Lancatedung Pak. Cuman di belakang kita Di ini belakang aja ya. ya. Tidak nyampe itu 1 hektar. 0,5 pun tidak nyampe itu Pak. Cuman alat mau buka itu nggak bisa Pak. Karena kapan mau didekati itu makhluk-makhluk itu nampak Pak, sekilas mata. Operator kan pernah. Itu tidak berani operator. Ini yang kita panggil aja teman ya. Iya Pak. Teman kita ini juga senyum dia gitu loh. Senyum karena dia tahu memang masyarakat peninjauan atau karyawan gak ada yang pernah mengganggu di situ Iya, gitu betul. loh. Kami kan sebagai masyarakat kan ya kalau sudah diingatkan oleh nenek moyang, kami tidak berani melawan pantangan itu Pak. Memang kalau di sini kalau yang malam-malam ke pasangan kami jaga, kami nggak berani kalau ke sana Pak. Nggak berani ya? Nggak berani Pak. Soalnya apa? Di sini bukan suara itu aja Pak. Jadi suara gamelan tadi Gamelan juga, itu setahu saya di untuk desa Penjauan tidak ada suku Jawa belum. Di sini suku Melayu semua. Tapi ada suara gamelan. Suara itu yang terjadi. Orang di perumahan ini kan bingung juga dari mana asal usulnya suara itu. Tapi semua orang perumahan dengar juga. Dengar Pak. Dengar ya? Dengar. Kemarin kan ada karyawan kita dari Jawa. Orang itu kan heran juga kan, dari mana ini? Di sini setahu saya kan Melayu semua orangnya. Nah, itu yang terjadi Pak. Berarti ini udah lama lah nih Bang ya. Udah lama ini Bang. Bukan baru ya. Bukan. Ini tempat yang kalau menurut saya sebagai masyarakat aneh sekali. Karena hutannya nggak banyak. Cuma nggak ada yang berani. Tapi memang kalau udah saya lihat ya masyarakat Jambi ini ya, kalau sudah dipesan dari leluhur ya, Ya, mereka lebih menjaga kayaknya. lebih menjaga Pak. Biarpun anak-anaknya apa turunan dia itu lebih jauh menjaga deh. Ya Pak. Soalnya kan kalau sudah diserahkan seperti itu, kami tidak berani melanggar pantangan itu Pak. Itu yang terjadi di masyarakat kami. Dia sambil senyum dia dengar ya kan. Ya, kalau Ini kami saat kami jaga, kami sebagai security Pak, kami kan suara itu kaget ada cahaya lah bentuknya di sana kan, kami cuma lihat dari pos saja, kan nggak berani mendekat karena kami sudah tahu tempat itu aneh kalau bagi saya kan. Tapi udah sampai gitu lama tetap di situ ya. Tapi memang nggak ada sama sekali diganggu sampai sekarang. Nggak ada Pak, kalau untuk karyawan kita nggak ada yang diganggu ataupun apa kan, nggak ada belum. Bersyukur Cuman kalau juga lah ya. dengar suara perampak itu sudah biasa di sini Pak. Kalau Udah biasa pula udah lagi. biasa kalau kami sebagai security ini. Jadi kami kan berpedoman gini saja Pak. Kalau kita tidak ganggu dia, ngapa ganggu kita kan? Kita menjaga, saling menjaga aja Pak. Itu be yang kami ini kan di sini kan. Kami jaga, tetap kami jaga. Saling menghargai. Memang tempatnya nggak jauh dan dia juga bilang masyarakat di sini juga lebih menghormatin gitu loh, lebih menghormatin. Bagi Anda yang indigo atau mempunyai mata batin atau punya kekuatan yang bisa melihat, biarpun di video ini Anda bisa lihat langsung kebenarannya. Jadi memang teman kita ini yang baru tadi kita panggil, kita anggap ratunya lah ya, ratunya ini memang tidak pernah mengganggu orang. Karena saya bolak-balik kemari juga tetap dia menjaga kebun loh. Iya. Dan ini benar, itu dia. Jadi kalau memang ada yang niat jahat, yang apa, dia akan marah gitu. Marah loh. betul Pak. Kemarin kan ada yang mau pencuri sawit yang di samping itu. Karena lihat penampakan itu nggak berani Pak. Berarti kami anggap tidak kami patroli kan, berarti sudah ada yang jaga. Udah dijaga Itu. karena kita juga menghormatin mereka. Mereka Pak. Karena kami di sini ya kami sudah dipesan juga sama yang pimpinan kalau di sana kan tempatnya seperti itu, karena pimpinan sudah tahu juga tempat itu agak sakral kan. Jadi kami tetap menghormati itu Pak. Gitu ya. Ya itu yang terjadi di sini.
Oke lah bang. Ini pun udah larut malam ya. Ini udah jam berapa nih ya? Ini Tapi masih masih ya, ini sudah, suasananya ya, memang terasa sudah jam masih- 2 ini Pak. Hah? Sudah jam 2 ini Bang. Udah jam 2 ya? Iya. Aduh. Jadi memang suasananya pun terasa. Terasa ini. Saya sudah ini nih. Udah merinding ya. Sudah Kan? merinding saya. Saya sebenarnya kalau sudah malam kayak gini nggak terlalu berani di sini loh Bang. Iya, Ya sudah apalagi sudah dipanggil ini. Sudah ngeri saya mau ke pos lagi kayak mana nanti bentuknya ini. Saya Nggak pikir apa-apa lah, ya. dia nggak mau ganggu. Ya itu saya Oke pikir lah, sekarang. kita kasih kembali dia lah bang. Siap, ya. Bang. Oke, sebelumnya ntar ya saya ngomong dulu Siap, bang. Bang. Ya. Oke, dia udah pergi juga. Habis itu abang kan juga mau tugas jaga keliling nih. Iya Bang. Kita mau akhirin dulu. Gimana ceritanya? Ini yang dapat abang ceritakan lah, ya Saya kan? ceritakan hanya Ya, itu Bang. dan itu memang saya udah pernah punya pengalaman. Jadi itulah makanya begitu abang bilang ini saya cerita ke abang bilang memang benar. Ya kebetulan itu tahu saya memang benar ya. Nah, Ditambah lagi abang bilang memang benar kan itu meyakinkan semua meyakinkan orang dan semua orang juga sudah tahu ya. sudah tahu kalau untuk orang perkebunan orang masyarakat desa Penjawan sudah tahu kalau tempat itu sakral itu sudah tahu Bang. Oke. Jadi sampai di sini aja bang. Ya Pak. Bang Hilal Pak. Hilal ya. Ya. Makasih banyak bang. Ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya dengan saya Bang Gondrong di The Gindra Mistik. Makasih.